Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada video pembelajaran kali ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang benda dan sifat-sifatnya. Apa saja wujud-wujud dari benda serta sifat-sifatnya? Saksikan video pembelajaran berikut ini. Untuk materi yang pertama yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas beserta sifat-sifatnya. Nah, kita yang pertama akan membahas tentang benda padat. Nah, benda padat sendiri memiliki sifat yang pertama, bentuk dan besarnya tetap, tidak bergantung pada tempatnya. Untuk yang kedua, menempati ruangan. Lalu sifat yang ketiga, mempunyai massa atau berat. Yang keempat, dapat dipegang. Yang kelima, volume selalu tetap. Nah, benda padat ini dapat kita sentuh dengan tangan kita sendiri. Jadi, contoh dari benda padat yaitu seperti buku, pensil, terus penggaris, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu ada benda cair. Nah, benda cair ini memiliki sifat yang bentuknya selalu menyesuaikan tempatnya atau menyesuaikan wadah. Lalu isi pada zat cair ini selalu tetap, ditaruh di berbagai tempat pun volumenya akan selalu tetap. Nah, yang termasuk benda cair yaitu ada air, bensin, kecap, susu, minyak, dan macam-macamnya. Yang berikutnya yaitu ada benda gas. Nah, benda gas ini mengisi seluruh ruangan yang ada di sekitar kita. Nah, udara yang ada di sekeliling kita ini merupakan benda gas. Benda gas tersebut berwarna bening sehingga transparan lah gitu. Kita tidak dapat melihat udara, padahal udara itu terdapat di sekitar kita. Akan tetapi ada benda gas yang dapat dilihat oleh mata. Misalnya yaitu pada asap kendaraan, baik asap mobil, asap pabrik, asap dapur, dan lain sebagainya. Benda gas ini juga dapat kita rasakan. Benda gas juga ada yang berbau serta tidak berbau. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ini yang pertama yaitu perubahan wujud benda dengan cara pemanasan dan pendinginan. Nah, perumpamaannya seperti ini. Sepotong es batu yang ditempatkan di tempat terbuka, nah itu akan menyebabkan es batu itu meleleh. Perubahan wujud dari padat menjadi cair seperti itu dinamakan mencair. Yang selanjutnya yaitu tentu kalian pernah untuk merebus air di dalam panci. Nah, setelah cukup lama air tersebut akan mendidih. Nah, waktu air mendidih tampak uap air keluar dari lubang cerek biasanya ya. Pada saat itu terjadi peristiwa perubahan wujud yaitu dari air menjadi uap. Sebaliknya, benda gas dapat pula berubah menjadi cair. Perubahan wujud gas menjadi cair disebut mengembun. Uap air di udara akan mengembun menjadi titik-titik air jika didinginkan. Di sini akan terjadi perubahan uap air menjadi butiran-butiran air jika mengalami pendinginan. Yang selanjutnya yaitu ada perubahan wujud bolak-balik. Perubahan wujud bolak-balik artinya perubahan wujud dari padat menjadi wujud cair, kemudian menjadi wujud padat kembali. Contohnya yaitu es batu yang dipanaskan berubah menjadi air. Lalu air tersebut ditaruh ke dalam
ke dalam freezer, di dalam kulkas akan menjadi padat. Lalu ada lagi, apabila air dipanaskan itu akan menjadi uap. Lalu jika uap didinginkan akan menjadi air. Nah, yang berikutnya yaitu perubahan wujud yang tidak dapat bolak-balik. Perubahan wujud yang tidak dapat bolak-balik ini artinya perubahan wujud benda menjadi wujud lain yang sifatnya menetap. Seperti kertas yang kita bakar akan berubah menjadi abu. Nah, itu sifatnya sudah beda lagi. Nah, abu tersebut tidak dapat kita rubah kembali wujudnya menjadi kertas. Setelah dari materi yang kedua, sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu penyesuaian sifat bahan dengan kegunaannya. Yang pertama ada kesesuaian bahan untuk kegunaan tertentu. Nah, yang pertama yaitu ada bahan plastik. Bahan plastik ini untuk membuat jas hujan. Kenapa plastik digunakan sebagai bahan untuk jas hujan? Nah, karena plastik merupakan salah satu bahan sintetis. Sintetis ini artinya bahan hasil olahan atau tiruan yang dibuat oleh manusia. Bahan sintetis lainnya adalah deterjen, pupuk buatan, pestisida, karet sintetis, dan zat warna. Nah, plastik-plastik ini memiliki sifat yaitu peka terhadap panas, mudah meleleh, mudah dicetak, mudah terbakar, lentur, tidak tembus air, tidak meneruskan arus listrik, bening, dan tidak rusak oleh jasa kredit. Dan yang kedua yaitu kertas yang dijadikan sebagai tisu untuk mengelap keringat. Nah, kenapa kertas dibuat seperti itu? Karena kertas tisu itu menyerap air paling cepat bila dibandingkan dengan kertas lain. Nah, kertas tisu memiliki celah atau pori-pori lebih banyak yang mudah diisi dengan air, sehingga air mudah terserap. Berdasarkan pengalaman belajar, kita akan dapat memilih bahan yang sesuai untuk kegunaan tertentu. Misalnya kertas tisu tepat untuk mengelap keringat karena mudah menyerap keringat. Akan tetapi kita juga harus hati-hati karena tisu ini terbuat dari bahan kayu, sehingga kita harus lebih cermat memilih kertas tisu untuk yang bermutu baik untuk keseharian kita. Untuk materi yang berikutnya yaitu kita akan membandingkan berbagai bahan untuk menentukan bahan yang paling baik atau paling bagus. Yang pertama yaitu memilih bahan sapu tangan yang baik. Cara untuk sapu tangan yang baik yaitu kita harus melihat kainnya, karena sapu tangan ini biasanya sebagian besar orang menggunakan untuk mengelap keringat yang ada di wajah kita, seperti kegunaan dari tisu. Nah, jadi kita harus lebih selektif untuk memilih kain yang digunakan dalam sapu tangan, karena wajah kita termasuk kulit yang mudah sensitif. Yang kedua yaitu memilih bahan yang sesuai dengan cuaca panas dan dingin. Yaitu yang pertama cara memilih bahan yang sesuai dengan cuaca panas, yaitu pakaian yang cocok dalam cuaca panas adalah tidak panas dan mudah untuk menguapkan keringat kita. Sifat cuaca panas berkaitan dengan sifat bahan untuk membuat pakaian. Bahan pakaian yang dipilih adalah tipis dan tidak panas. Yang kedua yaitu cara untuk memilih pakaian pada saat cuaca dingin. Nah, sifat cuaca dingin berkaitan dengan sifat bahan yang akan dipergunakan untuk membuat pakaian. Nah, bahan pakaian yang digunakan dalam cuaca dingin yaitu bahan yang tebal serta hangat. Nah,
Nah, yang berikutnya ada sifat bahan dan kegunaannya. Yang pertama yaitu sifat bahan dapat menyerap air pada berbagai jenis kertas. Nah, kertas dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk media cetak dan kemasan barang. Media cetak digunakan koran, majalah, kertas stik, buku tulis, dan surat-surat berharga. Nah, pada kemasan yaitu sebagai bungkus makanan kering, kemasan makanan, dan kemasan barang-barang. Jenis kertas untuk koran berbeda dengan jenis kertas untuk kemasan bahan makanan berair. Koran memerlukan kertas yang sifatnya tidak mudah menyerap air, sedangkan kemasan makanan berair memerlukan kertas yang sifatnya tidak tembus air. Yang kedua yaitu bahan kemasan suatu produk makanan. Kemasan produk makanan, ada juga kemasan produk minuman. Nah, contohnya pada kemasan susu kotak. Pada kemasan minuman tersebut, wadah yang berlapis-lapis, sekurang-kurangnya ada 3 lapis. Nah, lapisan paling luar yaitu dari bahan kertas halus, tetapi masih menyerap cairan agar dapat dimuat gambar dan tulisan. Lapisan yang kedua yaitu berisi dari bahan yang berserat, agar kemasan kokoh dan mudah untuk dibentuk. Lapisan yang paling dalam yaitu dari kertas timah atau kertas minyak, agar air yang ada di dalam kemasan tersebut tidak tembus dan bakteri tidak masuk. Nah, untuk materi kita yang terakhir yaitu sifat bahan dan kegunaannya dalam alat-alat rumah tangga. Nah, kebanyakan alat rumah tangga ini yaitu berupa benda padat, yang sifatnya kokoh serta tidak mudah rusak. Nah, misalnya pada panci. Nah, panci digunakan untuk merebus air dan panci tersebut terbuat dari bahan aluminium. Kenapa terbuat dari bahan aluminium? Karena aluminium itu sifatnya tidak mudah berkarat dan mudah untuk menyerap panas sehingga air cepat mendidih. Nah, bagaimana materi kita hari ini? Semoga menyenangkan dan kalian semua yang menonton video ini paham dengan materi yang saya sampaikan, serta semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.